supaya nggak kementerian ini nggak cawe-cawe ngurusi teknis lah, ikut berangkatkan itu apa gitu rasanya itu. Menteri P2MI ya, atau Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang baru, Bapak Karding ya, di podcast mengucapkan statement yang bikin geram para pegawai migran Indonesia yang ada di Korea, friend. Buat kalian para PMI yang di Korea mungkin udah lihat videonya ya, tapi kita bahas di sini, friend. Kita kupas sebenarnya yang dibahas Bapak Karding ini apa gitu, dan maksudnya apa gitu, dan kenyataannya di sini seperti apa gitu, friend. Dan banyak banget yang menghujat beliau, friend. Terbukti dari komentar-komentarnya dan konten-konten para PMI Korea di TikTok, friend ya. Dan juga banyak sekali yang komen di Instagramnya Bapak Benny Ramdhani, friend. Yaitu kepala BP2MI ya, yang tahun kemarin ya, yang sebelum diganti, periode sebelumnya lah ya, sebelum diganti Bapak Karding ini, friend. Banyak yang meminta Bapak Benny Ramdhani untuk kembali lagi ke posisinya, friend. Ada apakah kerenan, friend? Oke, friend, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita bahas, friend. Let's go. Welcome to my one room, friend. Oke, kali ini kita bahas mulai dari pertama tentang kepemimpinan Pak Benny Ramdhani dulu, friend. Sebelum kita membahas tentang podcastnya Bapak Karding yang kontroversial, friend. Oke, friend. Jadi dulu itu PP2MI sebelum dipegang Bapak Benny Ramdhani, friend. Di sini saya buka karena walaupun saya nggak bisa menunjukkan bukti karena emang kejadiannya udah lama, tapi banyak banget teman-teman yang bersaksi sama seperti yang akan saya sampaikan, friend. Jadi zaman dulu itu, friend, sebelum dipegang oleh Bapak Benny Ramdhani, dulu itu kita prelimnya di Ciracas, friend. Dan pas penerbangan pun di Ciracas juga, friend. Jadi Ciracas ini kantor PP2MI, friend ya. Pertama pas prelim itu kita bayar, friend. Kita bayar berapa gitu, lupa ya. Intinya pas prelim itu kita ada biaya lah. Nah, zaman Pak Benny Ramdhani ini prelim nggak ada biaya, friend. Kita makan semua gratis, ditanggung oleh negara, friend. Dan ketika pas penerbangan, friend, dulu itu kan kita tidur dulu ya. Sambil nunggu penerbangan kita ngumpul dulu gitu kan. Nginep 1 malam atau 2 malam ya. 1 malam ya. Lupa lah ya, intinya kita nginepnya itu di Ciracas, friend, di kantor BP2MI. Banyak banget yang namanya Tinggi, friend ya. Kalau kalian tahu Tinggi yang gigit itu yang nggak kelihatan gitu. Nah, tempat tidurnya banyak banget tinggi kayak gitu, friend. Dan kalian tahu di sana itu pas baru pertama saya nyampe, saya diantar keluarga nih, mau terbang ya, pertama kali ke Korea terbang, diantar keluarga. Baru nyampe pintu gerbang satpam, itu udah dikumpulin sama security, friend. Yang mau cepet, bayar. Supir berapa, friend? 15.000. Waktu itu gue cuma ada, waktu itu aku nggak ada 10.000 atau 15.000 gitu ya. Waktu itu aku nggak ada receh, ada 20.000. Ya udah 20.000 nggak apa-apa gitu. Dikumpulin cuman baris doang, terus habis itu masuk. Gue ngerasa waktu itu bener-bener kayak dibodohin banget, anjir. Itu 10.000 kali berapa ratus orang, kali berapa kali penerbangan, friend. Di sini gue buka ya, karena emang udah enak banget sebenarnya. Pengen ngebuka dari dulu, tapi karena emang kalian tahu lah ya, undang-undang ITE nggak ada bukti juga. Tapi di sini gue berani ngomong karena emang banyak banget yang bersaksi, friend. Jadi segala sesuatunya, segala aktivitasnya kita lakukan di Ciracas itu, friend. Nah, kemudian, friend, setelah ketuanya diganti Bapak Benny Ramdhani, friend, kita penerbangan, ini penerbangan saya yang kedua kemarin, itu di hotel, friend. Hotel bintang 4 kalau nggak salah ya. Nah, hotelnya bener-bener bagus lah, friend. Bener-bener layak lah. Makannya juga layak. Dan kita diperlakukan dengan sangat baik, friend. Bahkan pelepasannya itu Pak Benny Ramdhani itu datang ke hotel tersebut, friend. Bahkan tempat pelepasannya itu sangat layak, friend. Sangat bener-bener memanusiakan kita para PMI lah. Bahkan Pak Jokowi pun pernah hadir di sana, friend ya. Cuman ketika ketua BP2MI-nya diganti sama Pak Karding nih, yang sekarang diubah jadi sistemnya menteri ya, makanya menteri P2MI sekarang nyebutnya kan. Beliau malah di dalam satu podcast menyebutkan akan membentuk suatu badan gitu, membentuk suatu tim lah ya gitu. Jadi nantinya ya menteri itu nggak usah ikut turun-turun untuk nganter-nganter para PMI, ngapain katanya. Malah
bilang seperti itu, friend. Kita merasa tersakiti, friend ya. Padahal kita menyumbang devisa negara terbesar nomor 2, friend. Setelah batubara ya. Setelah semua perjuangan yang Pak Benny lakukan untuk menjunjung tinggi kita para PMI, serasa dijatuhin gitu aja, friend. Untuk lebih detailnya, friend, kita tonton dulu videonya bareng-bareng, friend ya. Dari videonya Bapak Karding ini, friend. Tahun 2023 itu 227 triliun. Wah, Besar banget. Nah, sekarang ini aja misalnya contoh ya. Ini di luar sisi perlindungan, ini sisi harapannya. Permintaan job order itu 1 juta, Pak. Ke semua negara Setahun. Pak Menteri, Setahun dari semua negara. Rata-rata negara-negara itu aja sih. Ya, paling ya Malaysia, Korea, Jepang, Jerman, Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Singapura. Jadi 1 juta, kita bisa penuhi hanya berapa? 267.000. Kenapa gitu Pak? Ya karena kita nggak siap. Kalau ini diurus mulai dari perekrutannya, pelayanannya, pelatihannya, pengirimannya, penempatannya, itu akan dahsyat, Pak. Kita bisa mungkin mentarget ke depan itu 500.000. Kalau 500.000 setahun kita bisa mengurangi 500.000 pekerja di Indonesia, itu kan mengurangi pengangguran yang ada di sini. Ya. Dan ini skill loh ya. Jangan berpikir. Nah itu, friend. Pertama pembahasannya itu mengenai devisa, kemudian lari mengenai target jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri, friend. Pengen naikin jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri, friend, buat mengurangi pengangguran di Indonesia, friend. Sampai sini masih terdengar normal lah ya. Kita lanjut, friend. Intinya konteksnya itu dulu, friend ya. Pikir unskill, Ya. kita harus merubah itu. Jadi harus menyeimbangkan. Karena sekarang ini 70% lebih itu domestic order. Nah, 70% lebih itu domestic order, friend. Domestic order yang dimaksud di sini ini pekerjaan rumah, friend ya. Kayak ibaratnya ngerawat orang tua, ngerawat bayi, mengurus pekerjaan rumah tangga seperti itu, friend. Jadi mungkin yang dimaksud ya TKI, TKW Taiwan atau Hong Kong mungkin yang 70% ini, friend ya. Dan TKW-TKW lain di negara lain ya, Arab gitu, friend ya. Ini grafiknya mulai harus Naikkan. pelan-pelan digeser, dikurangi yang ini ditambah. Kan kita bisa Nah, beliau ngomong grafiknya pelan-pelan digeser, dikurangin yang ini, maksudnya berarti dikurangin yang domestik ya. Terus ditambah mungkin ditambah yang skill atau non skill ya, kayak ibaratnya di pabrik atau misalkan di perawatan gitu-gitu, friend lah ya. belajar minimal dari pengiriman tenaga kerja kita ke Korea Selatan yang boleh dibilang relatif bagus lah. Di sini hostnya bilang kita bisa belajar dari pengiriman ke Korea Selatan yang dibilang relatif bagus, friend. Nah, relatif bagusnya ini dari sebelah mana? Di sini kan banyak yang miss ya. Apakah relatif bagus yang dimaksud itu dari pekerjanya di sini yang bagus atau relatif bagus dari jumlah pengirimannya, friend? Di sini agak membingungkan, friend ya. Gue juga agak bingung nih sama podcast ini gitu. Pembahasannya agak gimana ya? Agak ngambang gitu, nggak spesifik. Yang bagus itu Hong Kong, Taiwan. Ya. Kalau Korea itu juga nggak terlalu bagus, biasa aja. Nah, yang bagus itu Hong Kong dan Taiwan, yang Korea itu nggak terlalu bagus, biasa aja. Tadi katanya Bapak Karding pengen menggeser dari 70% itu dari yang domestik ke yang skill atau yang non skill. Nah, sekarang bilang Korea biasa aja. Korea kan kebanyakan non skill ya, nggak ada domestik gitu. Yang maksud biasa aja ini jumlah yang dikirim atau apanya gitu. Kalau misalkan emang jumlah yang dikirim yang dimaksud biasa, ya emang kuota ke Korea ini sangat sedikit, friend. Bahkan dari 30.000 orang yang mendaftar terkadang hanya dikirim 5.000 atau bahkan nggak sampai 5.000, friend. Jadi kuotanya itu bener-bener sedikit banget, di bawah 10.000 per tahunnya, friend. Kalau misalkan emang yang dimaksud itu jumlahnya, kita sepakati, friend ya, karena emang dikirim ke Korea itu lebih sedikit daripada ke Taiwan atau Hong Kong. Tapi kalau misalkan bicara kualitas para PMI di sini, friend, sorry to say, kita semua di sini sangat dimanusiakan, friend, oleh orang Korea sendiri.
kalian boleh cek ke teman-teman kalian yang di Korea. Kebanyakan pabrik di sini itu milih orang Indonesia. Jadi satu pabrik ini orang asingnya hanya orang Indonesia aja, friend. Gua di sini udah dari 2016 dan gua udah kerja di 5 pabrik, friend. Nggak sedikit orang Indonesia di Korea yang jadi mandor, friend. Gua kemarin di Sosan ada yang mandornya itu bener-bener orang Indonesia, malah orang Jawa, nggak jauh dari kampung saya gitu. Dan misalkan di kerjaan yang sekarang pun orang Indonesia yang megang kayak ganti-gantiin gemyong atau cetakan ya. Jadi bener-bener mandornya itu ngandelin orang Indonesia, friend. Orang Indonesia itu di sini sangat dihargai, sangat diperhitungkan, friend. Jadi kalau misalkan bicara skill, bicara kemampuan para pegawai migran Indonesia yang di Korea, di sini kita benar-benar kerja serius, friend. Banyak orang Korea makanya orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia ini benar-benar ulet, friend, kalau kerja, friend. Beda kalau sama orang Vietnam. Di sini udah bukan rahasia umum deh, orang Vietnam itu sering-seringnya apa, friend? Ribut. Sering-seringnya Senin nggak masuk karena malam Seninnya habis mabok-mabokan, sering bolos. Itu bukan hal yang aneh lagi. Bahwa orang sini semua udah tahu lah ya. Terus orang Indonesia itu nggak ngelawan. Bandingin sama orang Uzbekistan atau orang yang lain ya. Itu biasanya kebanyakan ngelawan. Tapi orang kita biasanya nerima aja gitu. Makanya orang sini suka gitu, friend. Kita lanjut nonton, friend ya. Pelajaran apa Pak dari situ sehingga untuk implementasi ke depan untuk yang Bapak Kalau saya melihatnya kuncinya satu, dia harus memahami bahasa. Yang kedua dia harus punya skill yang tersertifikasi ya. Yang ketiga dia harus berangkat secara prosedural. Yang keempat mentalnya harus bagus. Di sini gue bener-bener nggak nggak paham apa yang diomongin oleh Bapak Karding ini, friend. Ditanyakan oleh host bahwa oke, apa yang bisa dipelajari dari yang tadi yang dibilang bahwa Taiwan sama Hong Kong lebih bagus ya. Terus jawabnya kayak gitu, friend. Yang apa tadi yang paling utama itu bahasa, belajar bahasa, skill, kemudian mental, kemudian berangkat secara prosedural. Maksudnya itu bagus apanya berarti? Berarti bukan kapasitasnya, bukan kuantiti pemberangkatan pengiriman tenaga kerjanya berarti, friend. Apanya? Kualitas apanya? Kualitas orangnya. Di sini kalau misalkan bahasa Korea, para pegawai migran di sini ya. Kalau misalkan bicara bahasa, friend, orang kita juga banyak di sini yang menguasai bahasa Korea. Terus bicara mental, saya tiap hari main kurang bagus apa mental kita ya kan. Terus kalau bicara prosedural, kita sesuai prosedur. Kita sesuai prosedur yang disyaratkan oleh HRD Korea. Kita lewat program G2G, kita ujian bersaing dengan puluhan ribu orang. Dari 30.000, gua dulu ya, yang daftar itu 30.000. Yang lulus itu cuma 5.000. Bahkan sekarang lebih sedikit lagi kayaknya, friend. Karena standar minimalnya itu salah 3, friend. Dari 40 nomor itu salah 3, friend. Kalau salah 4 itu nggak lulus, friend. Udah gitu habis itu harus tes skill. Kalau tes skill nggak lulus, walaupun ujian PBT-nya lulus, tetap nggak dilulusin, friend. Udah gitu kita harus nunggu, friend. Kita sending, kita nunggu. Habis nunggu, kalau misalnya yang cewek kadang lama, friend. Yang cowok aja lama gitu. Kadang cewek lebih lama gitu. Udah nunggu, kita proses bolak-balik, kita ke Jakarta. Abis gitu kita sampai sini seperti gak dihargai. Dibilang gak terlalu bagus. Maaf ya. Tapi emang kita merasa di sini para TKI Korea merasa kurang dihargai. Kita udah menyumbang devisa negara. Kita sudah menjadi pahlawan devisa di sini. Tolong lebih dihargai, Pak. Bapak Benny Ramdhani udah begitu berusaha untuk menjunjung kita supaya dihargai, sampai diperjuangkan di bandara itu dikasih line khusus PMI. Kita dikasih banyak banget hal-hal spesial ya oleh Bapak Benny Ramdhani. Terus pas diganti Bapak Karding, kita dibilang nggak terlalu bagus ya.
Gue sih bisa mengerti kalau banyak pegawai migran Indonesia di Korea yang tersinggung dengan kata-kata bapak gitu ya. Kita lanjut nonton, friend ya. Kalau itu aman kita. Ya ini tugas negara menyiapkan ini seperti apa. Berarti nanti targetnya G2G ya Pak ya? P2P ya saya, P2P. Kalau G2G saya nggak terlalu menarget. Targetnya P2P, G2G nggak terlalu menarget. Oh, G2G itu kalau ada ya kita laksanakan. Karena kayak Korea nggak mau kalau nggak G2G. Mau tidak mau harus G2G. Tapi nanti di kementerian saya akan dorong kalau bisa saya membentuk BLU. Supaya nggak kementerian ini nggak cawe-cawe ngurusi teknis lah. Ikut berangkatkan itu apa gitu rasanya itu. Kementerian gak usah cawe-cawe ikutan teknis, ikut memberangkatan itu apa? Terus emang kenapa Pak ikut memberangkatan kayak Pak Benny gitu? Sekolahnya itu Pak Benny gitu, ikut pelepasan, ikut nganter gitu. Itu menurut saya pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat menghargai kita para PMI gitu. Emang rendah banget kalau misalkan seorang menteri nganter apa ikut pelepasan gitu. Bahkan presiden pun pernah gitu ikut di acara pelepasan PMI yang kerja ke luar negeri. Wah, segitu tingginya menteri ya, sampai apa gitu. Sampai seolah menghadiri acara pelepasan PMI atau mengantar PMI itu bukan suatu aduh gimana ya Pak. Terus P2P, friend. Korea ini udah ada P2P. Kalau misalkan yang nggak tahu bisa tanya deh ke LPK terdekat. P2P itu biayanya mahal banget. Dan yang berangkat itu nggak semua berangkat, friend. Temen gue banyak yang proses P2P cuman diambil duitnya aja terus nggak berangkat, friend. Duitnya bisa balik, tapi tetap nggak balik semua kan. Tetap ada beberapa puluh juta yang nggak balik. Gitu. Nah, Korea emang prosedurnya G2G aja gitu, dan kita semua di sini setuju apa ya, banyak yang nggak masalah lah. Menurut kita worth it lah karena emang kuotanya sedikit gitu. Daripada lewat P2P biayanya gede, biayanya terlalu besar gitu, dan kita juga bahasanya juga akhirnya nggak begitu menguasai karena nggak pakai ujian kan kalau P2P kan. Tapi kalau G2G itu kan benar-benar ujian, itu kita benar-benar belajar bahasanya gitu. Oke, kita lanjut, friend ya. Intinya Bapak Karding ini pengen ngebentuk suatu tim gitu supaya menteri nggak usah ikut terlalu ikut campur masalah teknis. Katanya nganter-nganter apa gitu. Menteri nganter-nganter apa gitu. Ini kayak sindiran buat Bapak Benny Ramdhani ya. Tapi Bapak Benny Ramdhani itu sangat dicintai oleh para PMI saat ini, friend ya. Terbukti dengan banyak banget komentar di Instagramnya Bapak Benny Ramdhani yang meminta Bapak Benny Ramdhani untuk kembali menjabat, friend. Kalian bisa cek aja di Instagramnya Bapak Benny Ramdhani, friend. Kita lanjut, friend. Perusahaan itu yang punya izinnya yang bisa cabut kita. Izin perekrutan oleh perusahaan juga kita yang menerbitkan. Jadi aman lah. Tinggal kita standarisasi. Perusahaan harus diakreditasi. Perusahaan harus seluruh pegawai-pegawai level menengah ke atas harus disertifikasi supaya sehat. Dan dia harus masuk dalam sistem data kita. Jadi enak. Kontrolnya enak. Yang menarik gini Pak, setahu kita mungkin dari zaman bahla, dari dulu kita selalu mengirim unskill. Ini PR Bapak banyak Kita banget nggak nih. mengirim sih sebenarnya. Itu berangkat dengan sendirinya lewat permainan calon. Kalau kita nggak pernah punya kebijakan mengirim itu. jadi kalau begitu Bapak mau menaikkan level pengiriman itu, KPI-nya apa Pak? Nah, di sini hostnya ini Bapak siapa ini yang pakai kacamata yang botak? Ini mulai masuk ke menaikkan target, mulai masuk ke benang merahnya lagi, friend. Dia nanya KPI-nya gitu. Jadi emang pembahasannya ini udah kemana-mana ya. Jadi menurut gua ini podcastnya kurang ini sih, friend. Kurang clear ya. Pembahasannya kemana-mana gitu. Jadi nggak di satu poinnya apa gitu. Jadi poin yang disampaikan Bapak Karding ini bener-bener apa ya, nggak tertuju di satu titik gitu, friend. Terus banyak banget kata-kata blunder yang menyakiti hati para PMI, friend. Apalagi kalau videonya dipotong, banyak banget yang potong kan. Kalau gue tampilin semua, friend. Walaupun tampilin semua tetap aja kan
tetap aja merasa gimana gitu ya. Apalagi kalau dipotong lebih-lebih gitu. Oke, itu aja friend video gua kali ini. Mudah-mudahan ini bisa mewakili teman-teman gua yang di Korea semua gitu ya. Kalau kalian suka like dan bantu subscribe, bagikan video ini. Gue sebenarnya kemarin udah bikin video di TikTok dikit pas pertama video pakar ini viral. Karena emang gue menjaga schedule gue untuk posting setiap hari Rabu dan Sabtu gitu. Thank you yang udah nonton sampai selesai. Kalian boleh kasih masukan di komen. Kalian boleh komentar apa mungkin yang belum saya sampaikan di sini. Mungkin kalian mau sampaikan, boleh sampaikan di kolom komentar friend ya. See you on the next video friend.